Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selasa 10 Mei 2022. Hari ini kita akan mengawali kegiatan kita di hari ini dengan doa pagi. Mari kita angkat pujian bersama NKB 208 Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh membangunkan kami di pagi yang indah ini, di hari baru untuk kami bisa beraktivitas kembali. Sebelum kami mengawali aktivitas kami lainnya di hari ini, kami hendak menyerahkan pribadi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dan menerimanya dalam kehidupan kami. Amin. Ibu Bapak, bacaan kita hari ini dari Wahyu 7 ayat 16 sampai 17. Wahyu 7 ayat 16 sampai 17 berbunyi, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tema kita hari ini adalah hidup bersama Allah. Ibu Bapak, adakah di antara kita yang mengawali pagi ini dengan rasa yang tidak menyenangkan? Merasa hidup ini penuh beban dan berada dalam penderitaan. Kita selalu merasa, hidup ini terlalu sulit. Ternyata setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit, entah sudah ataupun sedang. Dan kadang kita berpikir untuk menyerah dari setiap proses yang sudah kita perjuangkan. Anak tangga sudah kita lewati, dan di tengah jalan kita merasa, aku sudah tidak sanggup lagi untuk melangkah naik. Kita menyerah. Di saat itulah kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ada banyak hal yang tidak mampu untuk kita lakukan seorang diri. Seperti pandemi saat ini, rasanya kita sudah lelah. Kita ingin mengakhiri masa-masa sulit ini. Dan saya termasuk orang yang mengeluh di awal pandemi. Saya merasa hidup itu sudah susah. Ditambah lagi pandemi, tambah susah, tambah berat. Lantas apa yang bisa kita lakukan saat kita sudah mulai menyerah? Kita sudah mulai merasakan penderitaan, kebimbangan, dan semua pergumulan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang lebih dekat pada Allah. Kita akan membawa semua permasalahan kita pada Allah. Kita akan menyerahkan semuanya. Kita akan tunduk di hadapan Allah. Kita akan membuka diri kita untuk Allah bekerja atas hidup kita. Dan Ibu Bapak, pada hari ini Wahyu juga menyadarkan dan mengingatkan kita semua bahwa ketika kita hidup dalam Allah, ketika kita mau membuka diri kita untuk Allah yang bekerja, bukan lagi kita sebagai manusia, sebagai pribadi yang penuh dengan egois atau merasa diri yang paling bisa, paling hebat, sudah tidak lagi. Tapi kita membuka diri kita sehingga Allah bisa bekerja. Wahyu mengingatkan bahwa pada akhirnya Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Ketika kita bersedih, ketika kita kecewa, ketika kita menyerah, mengeluh,
kita pasti meneteskan banyak air mata. Tetapi ketika kita menyerahkan semuanya pada Allah, kita merasa bahwa hidup kita ini dipenuhi oleh karya Allah, maka kita tidak mungkin lagi merasakan penderitaan. Kita menjadi pribadi yang penuh sukacita, pribadi yang penuh dengan syukur, dengan rasa terima kasih. Sehingga setiap persoalan, pencobaan, tantangan, rintangan, ataupun hal berat lain yang kita hadapi, kita bisa mengaku itu adalah karya Allah dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita bersaksi tentang siapa Allah dalam hidup kita. Bagaimana Allah bekerja, dan membuat kita menjadi pribadi yang penuh dengan syukur dan sukacita. Kita tidak lagi menderita. Kita tidak lagi menangis dengan sia-sia. Jadi Ibu Bapak, mari kita serahkan hidup kita dan kita mau melangkah bersama dengan Allah. Tidak hanya kita melangkahkan kaki kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak kita. Karena itu akan membawa tangisan, keluhan, dan penderitaan. Tetapi ketika kita melangkahkan kaki kita, kita percaya bahwa Roh Kudus hadir dalam setiap langkah kaki kita. Kita hidup di dalam Allah, maka tidak ada lagi penderitaan. Biarlah hari ini kita juga bisa mengawali pagi ini, kegiatan hari ini, dengan mengucap syukur pada Allah, dengan membuka diri kita sehingga Allah bekerja. Kita siap untuk Allah pakai dalam kondisi apapun, susah ataupun baik, sedih ataupun senang. Kita mengucap syukur karena kita sudah hidup di dalam Allah. Dan tangisan kita, jeritan hati kita akan dihiburkan oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami, anak-Mu, domba-Mu, yang menyerahkan setiap kehidupan kami kepada Engkau, Sang Gembala kehidupan. Kami pada hari ini juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih kami alami. Tuhan boleh berikan kesehatan bagi kami semua. Tuhan juga boleh berkati pemerintah dengan semua regulasi yang akan mereka putuskan. Kami juga berdoa sehingga selepas libur lebaran ini, kasus COVID juga semakin mereda, tidak semakin menaik. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di GKI Taman Cibunut, pelayan, aktivis, anggota, simpatisan, pekerja, pendeta, penatua, dan semua yang terlibat di gereja ini. Kami berdoa untuk kesehatan, untuk pekerjaan, pendidikan, dan semua pergumulan yang dihadapi. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa melakukan kehidupan kami setiap harinya. Ini kami Tuhan yang siap untuk mengawali pagi ini, mengawali kegiatan kami hari ini dengan penuh rasa sukacita dan juga siap untuk Tuhan pakai dalam kondisi apapun. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua.